Rasulullah itu pernah menceritakan seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Namanya Juraij. Juraij itu orang yang ahli ibadah. Dia orang yang berdagang sukses, tapi karena dia sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Juraij itu membangun musola yang dia gunakan untuk ibadah bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya Juraij itu hanya ibadah. Hanya sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, zikir. Dia tidak melakukan hal-hal jelek lainnya. Suatu saat Juraij itu kedatangan ibunya. Ibunya memanggil namanya dari pintu rumahnya. Dia manggil Juraij, Juraij sampai beberapa kali. Ternyata Juraij itu sedang sholat sunnah. Maka Juraij yang dengar panggilan ibunya itu bimbang dan takut. Dia harus memilih meneruskan sholat sunnahnya atau mengijabahi panggilan ibunya. Akhirnya Juraij milih melanjutkan sholatnya, karena menurut Juraij ini adalah menghadap kepada Tuhan, tidak boleh dinomorduakan. Ibunya yang kecewa kemudian pulang. Paginya ibunya datang kembali ke rumahnya Juraij, dan Juraij juga dalam posisi yang sama sedang sholat. Ibunya memanggil nama Juraij dan Juraij dengar, cuman dia bimbang lagi, ini saya dahulukan ibu saya atau Tuhan saya, dan dia meneruskan sholatnya. Hari ketiga ibunya Juraij datang lagi memanggil Juraij. Juraij dalam kondisi yang sama sholat sunnah. Juraij tetap bingung dan kemudian tetap melanjutkan sholat sunnahnya. Ketika ibunya mau menutup pintu, mau pulang dari rumahnya Juraij, maka Juraij itu didoakan oleh ibunya, ya Allah, atas hak saya sebagai seorang ibu, jangan matikan Juraij sebelum dia ketemu dengan seorang pelacur. Maka ibunya pulang. Di luaran sana Juraij itu yang terkenal sebagai seorang abid, orang yang ahli ibadah, itu dirasani sama tetangga-tetangganya, dirasani dengan hal yang baik. Juraij itu ahli ibadah, dia tidak pernah keluar dari musola, tidak pernah maksiat, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada seorang perempuan nakal mengatakan kepada kaumnya, boleh nggak sih saya goda Juraij? Kalau dia memang ahli ibadah, dia tidak akan tergoda. Kaumnya kemudian minta, ya tidak apa-apa, coba digoda. Perempuan ini datang ke musolanya Juraij, goda Juraij, dan Juraij tidak bergeming, tetap sholat, dia tidak sama sekali peduli dengan perempuan ini. Perempuan ini datang lagi, besok paginya goda lagi, dan sampai perempuan tuh mikir, ternyata Juraij ini kuat dan gak mungkin digoda. Dari seringnya datang ke Juraij, dia itu merasa, Juraij ini harus bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Maka perempuan ini datang ke luar kota, keluar desanya. Di sana dia ketemu dengan seorang penggembala kambing, dan dia akhirnya merayu penggembala kambing itu, dan terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Sampai kemudian perempuan ini hamil. Orang-orang itu hanya tahunya bahwa perempuan itu setiap hari datang ke Juraij. Maka ketika perempuan yang dari Bani Israel ini ditanya, ya fulanah, perempuan, ini anaknya siapa? Maka perempuan itu mengatakan, ini adalah anaknya Juraij. Akhirnya orang-orang itu marah dan mengatakan, Juraij ini ternyata tidak sealim, tidak sehebat kelihatannya. Buktinya dia menghamili perempuan nakal ini. Akhirnya orang-orang Bani Israel datang ke Juraij, musolanya dirusak, Juraij yang sedang sholat itu ditendangi. Ketika dia sudah terluka parah, kemudian Juraij tanya, apa yang kalian lakukan kepadaku? Saya ini tidak sangat salah apa-apa, kenapa kalian mukuli saya? Dan Bani Israel mengatakan,
itu perempuan kamu hamili sudah melahirkan, kamu tidak usah bohong. Maka Juret itu keluar dan kemudian pegang perutnya si bayi dan mengatakan, ya Allah, dengan izinmu biarkan anak bayi ini bicara, dia anaknya siapa. Maka bayi itu kemudian ngomong, saya adalah anak dari seorang laki-laki penggembala yang ada di luar desa ini. Dan kemudian orang-orang Bani Israel minta maaf kepada Jurayj dan membangun kembali musholanya. Ketika menceritakan hadis ini, para ulama menyatakan, seandainya Jurayj itu alim dan orang yang pinter agama, dia tidak akan meneruskan sholat sunnahnya dan akan mengijabahi panggilan ibunya. Maka karena kebodohannya dalam hal inilah Allah menurunkan cobaan melalui perempuan nakal ini.